kita goyang-goyangkan, dia tetap menjulang ke atas, jadi tidak terlalu layu lebah begini. Itu karena kurang sinar matahari, guys. Seperti teman-teman lihat di depan saya ini adalah tanaman hias gantung Sabrina. Nah, kita lihat yuk untuk penampakannya seperti apa sih. Nah, ini dia tanaman hias gantung Sabrina. Lucu ya bentuknya, bergaris-garis dengan warna ungu. Nah, tanaman Sabrina ini baru saya rawat sekitar belum nyampe 2 minggu ya. Awalnya itu tidak begitu rimbun seperti ini, jarang, daunnya itu jarang sekali. Tapi pada kesempatan kali ini belum genap 2 minggu sudah mulai kelihatan rimbun. Nah, saya akan berbagi tips ya agar tanaman hias kita, baik itu tanaman Sabrina, tanaman yang lainnya yang berupa hias gantung yang semi menjuntai ataupun full menjuntai itu cepat rimbun. Misalkan midleaf, lalu ada tanaman sirih gading ya atau sirih Belanda, itu punya saya sangat rimbun, cuman saya belum memperlihatkan ya. Ini baru saya perlihatkan untuk tanaman Sabrinanya aja. Nah, tipsnya adalah pertama kita baru beli nih, misalkan tanamannya masih kecil ya atau belum rimbun, yang pertama kita lakukan adalah pindah pot. Karena untuk pertumbuhan cepat itu butuh namanya pergerakan akar yang cukup luas ya. Tentunya kita harus menggunakan pot yang ukuran agak besar. Misalkan dari tukang tanamannya ukuran setengah jengkal, kita bisa pindah tanam ke ukuran 1 jengkal gitu ya. Cara pindah tanam gimana? Yaitu pertama kita datang jangan langsung disiram, tapi angkat langsung dengan media tanamnya, pindah ke pot yang baru. Usahakan jangan sampai media tanamnya pecah ya. Nah, itulah cara pindah tanam yang benar ya. Untuk tanaman Sabrina ini itu kendalanya adalah biasanya cepat mengering karena media tanam terlalu padat. Misalkan menggunakan tanah liat, menggunakan tanah biasa, airnya tuh cepat ngumpul di media tanam, tidak langsung keluar, sehingga media tanam terlalu basah, akar pun menjadi busuk lalu mengering. Nah, setelah pindah tanam lalu kita lakukan apa? Langsung kita melakukan pemangkasan. Pemangkasan itu jangan sampai lebih dari potnya ini. Misalkan ini potnya, ini panjang ini ke sini, kita tuh ukur ke bawah. Nah, kita pangkas mulai dari pertengahan ya. Nah, panjangnya maksimal menyentuh dasar pot. Kalau bisa di atas dasar pot ya. Jadi jangan sampai yang panjang seperti ini. Karena kenapa? Karena pemangkasan awal itu akan mempercepat tumbuhnya tunas-tunas baru sehingga akan kelihatan rimbun. Jadi kita pangkas semua seperti ini ya. Nah, ini kan ini contoh aja ya. Untuk awal pembelian kita harus memangkas. Nah, kalau sudah memangkas, selanjutnya yaitu kenakan sinar matahari dari pagi sampai siang. Karena tanpa sinar matahari tanamannya akan kelihatan layu ya, kekar seperti ini. Kalau ini kan kekar tuh. Nah, kita goyang-goyangkan, dia tetap menjulang ke atas, jadi tidak terlalu layu lebah begini. Itu karena kurang sinar matahari, guys. Nah, oke ya. Pertama pemindahan, lalu pemangkasan, lalu peletakan, sudah tahu juga. Yang berikutnya adalah pemupukan. A few moments later. Pemupukan yang saya lakukan adalah organik dan kimia. Pertama, manfaat pupuk organik. Pupuk organik manfaatnya adalah mempercepat tumbuh tunas-tunas baru. Kalau pengen tanaman cepat tumbuh tunas baru atau cepat rimbun, gunakan pupuk organik, guys. Pupuk organik. Lalu ingin memperkuat batang, lalu warna daun yang bagus, itu gunakan pupuk kimia NPK. Sudah isi ulang ya, saya taruh di gelas. Warnanya biru, NPK 16 mempercepat tumbuhnya tunas-tunas baru ya. Pupuk organik. Sekali lagi pupuk organiknya apa? Udah saya sering sharing ya, yaitu dari air cucian beras, air kelapa, IM4, gula merah, dan daun kelor. Nah, ini kalau buat teman-teman yang tidak sempat membuat, bisa beli aja ya di toko online saya di WA 0812 874 7041. Nanti di deskripsi ada. Nah, ini sudah saya praktekkan langsung ya. Ini air 1 liter. Lalu pupuk organiknya 60 ml. Nah, ini saya pakai 60 ml ya. 60 ml. Kita masukkan lalu kita aduk
seperti ini, lalu kita siramkan ke perakaran. Nah, lihat langsung keluar ya dari lubang drainasenya. Lalu penyiraman air biasa bisa 2 hari sekali. Jadi untuk pupuk organik itu disiramkan seperti dosis ini, yaitu 4 hari sekali. Lalu NPK 16 nya adalah seminggu sekali, yaitu dosis air bersih 5 liter, NPK nya setengah sendok makan. Diaduk seperti ini, larutkan lalu disiramkan ke perakaran 1 minggu sekali. Saya jamin seminggu 2 minggu akan ada perubahan untuk tumbuh tunas-tunas baru, sehingga akan kelihatan rimbun ya. Sampai ketemu di video yang selanjutnya. Dadah.